Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Film. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas film The Conjuring 1, 2, dan 3. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan update berita-berita film terbaru. The Conjuring 1, film horor yang dirilis tahun 2013 ini diangkat dari kisah nyata. Ini bercerita tentang kasus tersulit yang ditangani oleh pasangan suami istri paranormal yang sangat terkenal di Amerika bernama Ed Warren dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren menangani kasus-kasus mistis di Amerika sejak tahun 1952. Ed sudah meninggal tahun 2006. Sedangkan Lorraine masih hidup sampai sekarang dan masih aktif sebagai paranormal. Ed dan Lorraine Warren juga membuat museum berisi benda-benda mistik, hasil dari kasus-kasus yang ditanganin dan diberi nama Occult Museum. Salah satu koleksi Occult Museum adalah boneka misterius yang bernama boneka Annabelle. Boneka Annabelle ini sangat mengerikan, sehingga diceritakan pada awal film ini, walaupun cerita utama film ini adalah pengusiran setan di sebuah rumah. Diceritakan bahwa boneka Annabelle adalah sebuah boneka yang dirasuki arwah seorang gadis yang sudah meninggal bernama Annabelle Higgins. Boneka Annabelle sangat misterius karena bisa berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Bahkan yang mengerikan, boneka Annabelle tidak segan-segan mencelakakan orang. Di antaranya membuat mobil dan membawa boneka ini mengalami kecelakaan. Karena sangat bahayanya boneka Annabelle ini, maka Ed dan Lorraine menyimpan di Occult Museum dengan dikurung dalam lemari kaca. It was a big mistake acknowledging this doll. And through that, the inhuman spirit tricked you. You gave it permission. Sekarang ke cerita utama film ini. Pada tahun 1971, pasangan suami istri Roger dan Caroline Perron pindah ke sebuah rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Bersama kelima putri mereka yaitu Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Sejak pertama datang ke rumah itu, sudah muncul keanehan, yaitu anjing mereka yang bernama Sadie tidak mau masuk ke dalam rumah dan terus menggonggong ketakutan. Keesokan harinya terjadi hal yang lebih aneh lagi, yaitu di badan Caroline terdapat memar-memar dan Sadie tergeletak mati. Setelah itu, peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan harus bermunculan, yaitu muncul suara-suara misterius, bau daging busuk, dan burung-burung yang tiba-tiba jatuh dengan leher patah. Semua peristiwa aneh itu seperti bersumber dari sebuah kotak musik dan ruang bawah tanah. Can't wait. Come on, Sadie.
Peristiwa aneh yang paling mengerikan adalah ketika pada suatu malam saat Roger berada di Florida, Caroline terkunci di ruang bawah tanah dan sesosok makhluk gaib yang terlihat seperti seorang wanita tua menyerang salah satu putrinya, yaitu Andrea. Untung pada saat itu Roger pulang dan bisa menyelamatkan Andrea. We have to take great precaution. But what about you? Merasa hantu itu di rumahnya sangat membahayakan. Roger dan Caroline minta tolong pasangan paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lauren. Setelah Ed dan Lauren melakukan investigasi, diketahui bahwa rumah tua yang ditinggali keluarga Perron pada abad 18 dihuni seorang penyihir wanita bernama Bathsheba. Eight, nine. Don't touch it. The mirror standing behind you. Agar tetap sakti dan cantik, Bathsheba tega membunuh anaknya sendiri sebagai tumbal kepada iblis. Karena akhirnya ketahuan warga sekitar bahwa Bathsheba adalah penyihir, maka Bathsheba bunuh diri dengan gantung diri di pohon. Sebelum bunuh diri, Bathsheba sempat melemparkan kutukan bahwa arwahnya akan terus gentayangan dan akan membunuh siapa saja yang merebut rumah dan tanahnya. Kutukan Bathsheba terbukti karena setiap orang yang tinggal di rumahnya meninggal akibat bunuh diri atau dibunuh. Boo, Mommy! Setelah tahu yang dihadapi adalah roh jahat Bathsheba, maka Ed dan Lauren menyarankan dilakukan eksorsis atau ritual pengusiran setan.
eksorsis hanya bisa berhasil dengan izin gereja. Dan gereja tentu saja minta bukti bahwa rumah keluarga Peron benar-benar berhantu. Maka Ed dan Lauren dibantu seorang polisi bernama Brad Andrew yang merupakan asisten Ed dan Lauren. Ketika sedang menjadi dosen, berusaha merekam kejadian mistik di rumah keluarga Peron dengan kamera dan video recorder. Selama beberapa hari, akhirnya Drew bisa merekam kejadian yang membuktikan bahwa rumah keluarga Peron memang angker. Peristiwa yang berhasil direkam Drew sangat mengerikan, yaitu serangan Bathsheba kepada salah satu anak keluarga Peron, yaitu Nancy. Nancy dijambak Bathsheba kemudian dibanting-banting. Untung Caroline bisa menyelamatkan anaknya dengan cara membanting rambut Nancy. Angels, I command you to reveal yourself! Understand this? We are not fighting for her soul! I took a real big piece. Princeps interprectoribus. Setelah ada bukti buat pastor gereja menyetujui diadakan eksorsis di rumah keluarga Peron, selama dilakukan eksorsis, keluarga Peron diamankan di hotel.
Damn you! You leave my family alone. You hear me? Bahaya dari Bathsheba ternyata tidak hanya mengancam keluarga Perry, tetapi juga mengancam keluarga Ed dan Lorraine. Bathsheba merasuki boneka Annabelle, kemudian berusaha membunuh anak perempuan Ed dan Lorraine, yaitu Judy. Untung saja Lorraine punya indera keenam dan bisa merasakan bahaya yang mengancam nyawa Judy. Ed dan Lorraine bisa segera pulang ke rumahnya dan bisa menyelamatkan Judy dari serangan boneka Annabelle. Tetapi masalah yang lebih besar menunggu. Bathsheba merasuki Caroline sehingga Caroline pergi dari hotel dan pulang ke rumahnya bersama dua anaknya, Christine dan April. Dengan badan Caroline, Bathsheba akan membunuh Christine dan April. Birds that will just fly against the. Dengan susah payah, Ed, Lorraine, Roger, Brad, and Drew berhasil meringkus Caroline yang akan membunuh anaknya sendiri dengan pisau. Don't let her off! You're a loser! Caroline akan dibawa ke gereja untuk eksorsis, tapi ternyata arwah Bathsheba sangat kuat. Tiap Caroline ditarik keluar dari rumah, memar-memar di tubuhnya berdarah-darah dan Caroline kembali tertarik masuk ke dalam rumah.
Maka tidak ada pilihan lain. Eksorsis diadakan di rumah keluarga Perron walaupun tanpa pastor. You said they meant the world to you. Ha! You took your blindfold off. I win. Dengan susah payah, Caroline berhasil diikat di kursi dan Ed membaca doa yang harusnya dibaca seorang pastor. Arwah Bathsheba melakukan perlawanan dengan hebat, bahkan bisa lolos dari ikatan dan berada dalam posisi siap membunuh April. Tapi untung saja Lauren berhasil menemukan ide cemerlang untuk membangkitkan kesadaran Caroline, yaitu menceritakan suasana paling membahagiakan Caroline bersama keluarga, yaitu berlibur bersama keluarganya di pantai. Berkat cerita Caroline, kesadaran Caroline pulih sehingga akhirnya arwah Bathsheba bisa diusir dari tubuhnya. Eksorsis telah berhasil. Karena kasusnya sudah selesai, maka sesuai kebiasaan, Ed dan Lauren menyimpan benda mistik yang menjadi sumber masalah rumah keluarga Perron di Occult Museum, yaitu sebuah kotak musik.
Oke semuanya, kita lanjut membahas The Conjuring 2 yang berjudul The Enfield Poltergeist. Berikut ceritanya. Ed dan Lorraine Warren kembali lagi dengan kasus berbeda. Kini mereka akan menangani sebuah kasus yang terjadi di sebuah rumah di kawasan Enfield di tahun 1977. Dalam kasus ini akan ada pengenalan tokoh demonik yang terkenal selain Annabelle. Dalam urutan The Conjuring Universe, film The Conjuring 2 ini menempati urutan ke-7 setelah The Curse of La Llorona. Stop calling me Janet. The Conjuring 2 menceritakan bagaimana Ed dan Lorraine harus menghadapi sebuah aktivitas demonik yang menimpa satu keluarga bernama Hodgson. Salah satu putri dari keluarga tersebut kerasukan dan meminta semua meninggalkan rumah tersebut sebelum sesuatu lebih jahat terjadi pada keluarga Hodgson. Film horor ini dibuka dengan intro di mana Ed dan Lorraine mengusut kasus pembunuhan paling menyeramkan, sehingga mereka turun tangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sebuah rumah di kawasan Amityville.
Mereka menemukan satu fakta, bahwa pembunuhan yang menimpa seluruh keluarga Lutz dilakukan salah satu anggota keluarga Lutz yang bernama Ronald DeFoe Jr. yang dirasuki roh jahat. Wants to show. Setelah berhasil menyelesaikan kasus Amityville, cerita berganti pada keluarga Hodgson yang tinggal di sebuah rumah subsidi di daerah pinggiran kota London bernama Enfield. Di rumah itu tinggallah seorang single parent bernama Peggy Hodgson. Berikut 4 anaknya, yaitu Margaret, Janet, Billy, dan yang paling bungsu adalah Johnny. Suatu kali, Janet iseng bermain sebuah papan Ouija untuk menanyakan satu hal mengenai ayahnya pada roh yang terpanggil. Usahanya berakhir nihil, namun Janet malah seperti membuka portal antara dunia roh dan dunia manusia. Ia memanggil roh seorang kakek tua yang ternyata adalah pemilik rumah keluarga Hodgson sebelumnya. Is Dad ever coming up? Awal gangguan yang diterima oleh keluarga Hodgson tidak seberapa, namun lama-kelamaan malah semakin parah. Janet bisa tiba-tiba pindah dari kasurnya ke lantai ruang tamu, dan adiknya paling kecil yaitu Johnny melihat ada sesuatu di dalam kemah tempat ia bermain.
Ditambah lagi perabotan yang tiba-tiba bergerak sampai adanya gigitan di bahu Janet. Akhirnya kejadian ini menyebar ke seluruh wilayah Enfield. Kabar soal adanya makhluk halus di kediaman Hodgson kini terdengar seantero Inggris. Bahkan kesaksian demi kesaksian terus muncul. Salah satu contoh kesaksian datang dari 2 orang polisi yang benar-benar melihat sebuah kursi tiba-tiba bergeser tanpa ada yang mendorongnya. Media pun berdatangan. Banyak yang percaya, namun tak jarang juga yang menganggap Hodgson mencari perhatian untuk terkenal, sehingga eksperimen pun dilakukan. Media melakukan wawancara dengan Janet sekeluarga. Saat dalam wawancara, Janet kerasukan dan suaranya berubah menjadi berat, mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pria bernama Billy Wilkins dan mengeklaim kalau semua orang telah merebut tempatnya. Hasil rekaman dalam sesi wawancara akhirnya dikirim untuk diperdengarkan Ed dan Lorraine. Seorang wali gereja meminta mereka berdua untuk pergi menyelidiki hal tersebut. Ed dan Lorraine pun berangkat dan menginap di kediaman keluarga Hodgson. Selama tinggal di sana, kejadian aneh terus menimpa keluarga Hodgson.
apalagi saat Janet terkunci di kamarnya sendiri, bersama dengan sesosok orang tua yang menyergap Janet supaya tidak teriak. Padahal kamar tersebut sudah dikunci berhari-hari akibat aktivitas mistis yang kerap terjadi di dalam kamar. Ed dan Lorraine segera membantu keluarga Hodgson memecahkan kasus tersebut. Namun semakin Ed dan Lorraine mencari tahu, semakin parah pula gangguan yang dirasakan oleh keluarga Hodgson. Akhirnya keluarga Hodgson mengungsi ke rumah tetangga mereka. Namun Janet yang kerasukan malah kembali ke dalam rumah. Ini membuat Ed berlari menyelamatkan Janet. Penglihatan demi penglihatan Lorraine terima. Salah satu penglihatannya adalah kematian suaminya, Ed. Lorraine histeris saat Ed berlari masuk ke rumah dan mengunci diri, berharap Lorraine tidak ikut dengannya. Sebab Ed pun tidak ingin ada hal buruk menimpa Lorraine ketika bersamanya. Saat diusut, ternyata Billy Wilkins hanya sebatas pion. Ada kekuatan lebih besar di balik Billy, yaitu iblis bernama Valak. Iblis ini yang mempengaruhi Billy untuk meneror keluarga Hodgson.
Ed untuk dibunuh akibat mengganggu dirinya dalam membuat celaka keluarga Hodgson. Tak hanya Billy Wilkins, Valak pun menggunakan perantara si Krogman yang ada dalam mainan milik Johnny untuk meneror seisi rumah. Lorraine yang tahu kalau Ed dan Janet dalam bahaya lantas masuk ke dalam rumah dan membebaskan kutukan dengan menyebut nama Valak dan memintanya kembali ke neraka. Valak pun kalah, segala teror hilang bersamanya. Lorraine terus menghardik Valak saat Valak menjerit dan perlahan menghilang. Ed dan Janet pun bisa diselamatkan tepat sebelum tubuh mereka berdua akan jatuh dari lantai 2. Film pun berakhir bahagia. Keluarga Hodgson kembali ke dalam rumah
dan semua teror baik dari Billy Wilkins atau Valak sudah hilang. Ed dan Lauren pun kembali ke kediamannya. Lauren bersyukur bisa menyelamatkan dan tidak kehilangan Ed seperti yang ada dalam penglihatannya. Kasus Enfield. Kasus yang menimpa kediaman keluarga Hodgson di rumah nomor 284 Green Street, Enfield, sepanjang tahun 1977 sampai tahun 1779 ini masuk ke dalam salah satu jurnal Ed dan Lauren. Kasus ini menarik banyak perhatian karena banyak yang menganggap hal tersebut merupakan akal-akalan keluarga Hodgson untuk keuntungan jurnalis. Namun saat ditelaah oleh pasangan Warren, hal horor tersebut memang nyata terjadi. Meski pasangan Warren mengatakan bahwa kejadian tersebut memang ada unsur supranatural, banyak yang tetap menyaksikan kejadian di Enfield. Pasalnya, ada sebuah video yang memperlihatkan Janet sedang membengkokkan beberapa sendok dan palang besi. Janet juga diisukan menggunakan suara perut atau yang dikenal dengan istilah ventriloquism saat nadanya berubah menjadi berat. Beberapa orang terus menganggap bahwa hal tersebut adalah nyata, beberapa tidak. Valak. Seperti yang diinformasikan di atas bahwa dalam film ini muncul lagi sosok iblis yang baru setelah Annabelle, yaitu Valak. Valak di dalam film ini berwujud seorang biarawati dengan muka super menyeramkan, apalagi saat dilukis oleh Ed.
Dalam mitologi dan cerita dalam buku sihir Grimoire, Valak dijelaskan sebagai seorang anak kecil bersayap yang menunggangi naga berkepala dua. Eits, meski digambarkan sebagai seorang anak, Valak memiliki kekuatan yang memiliki tentara iblis dan menjadi penjaga gerbang neraka. Jadi jangan salah arti ya kalau Valak itu seorang biarawati. Meski ya iblis memang bisa menyerupai siapapun.